see the day that you'll be so cruel. A whole lot of nothing. Just passing time, losing my mind. Hours of scrolling. Stuck on my phone, home all alone, going crazy. Watching the news, it's been the same thing the whole day. I need you next to me. Ordering food, I wouldn't have it any other way. I'd rather be bored, bored doing nothing with you. I'd rather be up in my bed, watching some Netflix. Girl, if there's nothing to do, I'd rather be bored, bored doing nothing with you. I'd rather be up in my bed, watching some Netflix. Girl, if there's nothing to do, I'ma do it with you. Another day posted, another day spent, FaceTime and friends, feeling so hopeless. Just trying to forget, like when will it end? Going crazy, watching the news, it's been the same thing the whole day. I need you next to me. Ordering food, I wouldn't have it any other way. I'd rather be bored, bored doing nothing with you. I'd rather be up in my bed, watching some Netflix. Girl, if there's nothing to do, I'd rather be bored, bored doing nothing with you. I'd rather be up in my bed, watching some Netflix. Girl, if there's nothing to do, I'ma do it with you. Yeah, yeah, yeah. I'ma do it with you. You make me feel like it's a Sunday morning. Whatever we do comes easy like we want it. And we got time forever off, cause we ain't got the pressure on us. You make me feel like it's a Sunday morning. Might seem like it took forever, but trust me when I say this one was easy. Mm. You think I need better, so baby, I need you to know. You hold my hand when I look at you. We know what it is. I know you're insecure, it's clear to see. So before we go to sleep, let me tell you something. You make me feel like it's a Sunday morning. Whatever we do comes easy like we want it. And we gon' time forever off, cause we ain't got the pressure on us. You make me feel like it's a Sunday morning. What do I need to say to let you know that all the time
You're in my head, and I can't get enough of you. It don't matter what I do. Listen, let it all get through. I never knew a thing so true. You make me feel like it's a Sunday morning. Whatever we do comes easy like we wanted it. And we gon' down forever off 'cause we ain't got the pressure on us. You make me feel like, you make me feel like it's a Sunday morning. It's the thought of being young when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye, and you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break the place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to run here, just when we're going, know how to land. Don't need to talk the talk, just walk. Halo, selamat pagi buat seluruh peserta yang sudah join ke acara webinar pagi ini. Izin memperkenalkan, saya Willianto sebagai tim produk dari MII. Semoga semua peserta yang ada di sini semua dalam kondisi sehat ya. Pagi ini, kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh teman-teman dari Schneider Electrical, dari Principal. Ada Pak Asep sebagai Solution Engineer, dan ada Bapak Enril sebagai Channel Account Manager, dan ada teman-teman dari distributor. Di sini distributornya ada Sinek Metrodata. Mungkin ada perwakilan dari Sinek yang ingin memperkenalkan diri? Ibu Sally ya? Iya, betul. Sebentar, saya coba nyalain kamera. Oke, sudah kelihatan ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian udah hadir pada acara hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Dan juga perkenalkan, saya Sally, mewakili dari tim APC Sinex Metrodata Indonesia, memberikan salam kepada Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu udah hadir pada acara hari ini, meluangkan waktunya, dan juga tentu saja terima kasih kepada tim Schneider yang sudah membantu untuk mengisi acara hari ini, dan juga terima kasih kepada tim Mitra Integrasi Informatika juga untuk udah mengarrange acara hari ini gitu ya, supaya kita bisa interaksi dan juga ketemu dengan Bapak Ibu sekalian.
Sinex Metro Data Indonesia juga udah hampir 4 tahun menjadi distributor APC dan kita sangat senang dengan produk APC, di mana produknya juga sangat terpercaya, solusi APC juga beragam, mulai dari UPS, baik yang dari yang voltnya kecil sampai dengan yang gede. Untuk data center kita punya PAC dan juga data center monitoring juga ada. Jadi jangan lewatkan kesempatan hari ini mungkin ya Bapak Ibu, untuk sesuai tema hari ini juga akan dibawakan oleh Bapak Asep, pengetahuan teknologi infrastruktur data center. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian, bermanfaat di kemudian hari, dan juga jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti langsung ke kolom chat juga, supaya nanti bisa langsung dijawab nih sama expert-expert di sini. Oke, paling begitu aja, nggak lama-lama lagi, dan juga jangan lupa stay tune sampai akhir acara ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah nih di akhir acara. Itu aja sih, terima kasih Pak Wilianto. Mungkin kembali. Ya, oke. Terima kasih Ibu Seli. Mungkin saya akan reminder lagi untuk di akhir acara nanti kuis kita berhadiah. Untuk pemenang pertamanya kita ada hadiah 500.000 berupa e-money ya. Dan pemenang kedua ada 300.000 dan pemenang ketiga 200.000. Jadi monggo diikuti acaranya sampai akhir acara ini. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Asep untuk dimulai. Pak Enril mungkin mau ada sambutan dari Schneider. Ya, boleh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Tidak bosan-bosan, stay safe. Saya juga sampaikan sehat-sehat selalu, jaga prokes gitu ya. Pagi ini kita akan sharing mengenai update-update dari EPC by Schneider Electric. Jadi solusi-solusi produk-produk kita yang relate dengan data center, dengan kebutuhan backup power, nanti yang ada mungkin di tempat sisi Bapak Ibu ya. Nanti pagi ini akan di-share sesinya ini oleh Pak Asep. Pak Asep ini salah satu solution engineer kita, dan mungkin salah dua kali ya yang punya CDCI, salah satu sertifikasi yang tertinggi bisa dibilang seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama, biar kita singkat juga, biar efektif. Silakan Kang Asep di-share pagi ini sesinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Enril. Saya share dulu screen aja. Oke, sebentar saya hidupin kamera saya biar kelihatan wajahnya. Jadi kalau ngomong at least bisa tahu ya. Ini saya. Saya mulai dari ini dulu, perkenalkan dulu. Nama saya Asep Supriyadi. Saya background saya sebenarnya orang UPS, jadi tahun 99 saya mulai bekerja di UPS dan mulai deep dive di dunia data center itu tahun 2010, 10 tahun yang lalu, mungkin 11 tahun yang lalu ketika join pertama kali di Metro Data Group. Dulu saya di timnya SMI sebagai pre-sales-nya UPS dan data center, kemudian saya pindah, kemudian terakhir sebelum masuk Schneider, saya jabatan saya sebagai technical manager di salah satu distributor IT. Ini tahun ketiga saya di Schneider. Saya bekerja di Schneider sebagai solution architect atau solution engineer. Selain solution engineer juga pekerjaan sampingan saya adalah partner development program, jadi termasuk buat presentasi, update produk, dan tentunya mengupdate kemampuan dari partner-partner termasuk distributor. Begitu. Nah, dari saya itu aja. Saya sudah menikah, saya punya anak 3 ya. Jadi mungkin kalau yang ibu-ibu yang berharap lebih jangan berharap lebih ya. Oke, kita mulai aja langsung. Jadi di hari ini saya akan presentasi sampai dengan jam 10 lewat 10 menit. Nanti 10 menit saya kasih waktu untuk bertanya, atau kalau misalnya tengah-tengah ada pertanyaan silahkan di chat di samping, nanti kita pilih pertanyaan yang kira-kira memang ada waktu untuk dijawab, kita akan jawab sebelum kuis.
Oke, di dalam presentasi ini saya pertama akan memperkenalkan Schneider siapa, yang kedua akan menginformasikan tren teknologi saat ini. Tren teknologi itu seperti apa sih, dan kemudian apa-apa aja sih hambatan untuk tren teknologi ini untuk saat ini gitu ya. Kemudian setelah itu setelah ada hambatannya, kemudian produk Schneider apa sih yang bisa men-solving hambatan-hambatan tersebut gitu ya. Kira-kira seperti itu isi dari presentasi saya hari ini. Kita mulai dari slide awal, yaitu siapa sih Schneider gitu kan. Karena banyak yang tahu EPC tapi nggak tahu banyak Schneider, karena khususnya user dari MII adalah perusahaan-perusahaan yang orang-orang IT biasanya. Orang IT itu sangat familiar sama EPC tapi sangat tidak familiar sama Schneider. Berbeda sama customer-customer yang di bidang building atau industrial gitu, sangat familiar sekali sama Schneider tapi tidak familiar dengan EPC. Makanya apa sih bedanya Schneider sama EPC gitu ya. Oke, ini adalah Schneider. Jadi Schneider ini masih banyak pendapat bahwa Schneider itu dari Jerman gitu. Padahal sebenarnya Schneider itu bukan perusahaan Jerman, tapi Schneider adalah perusahaan Prancis gitu ya. Kemudian tahun 75 Merlin MCB ya, Merlin Gerin itu jadi grupnya Schneider tahun 975. Kemudian EPC tahun 2007 itu diakuisisi sama si Schneider gitu ya. Oke, ini detailnya kira-kira di Indonesia sendiri. Sebenarnya sejarahnya Schneider itu dari mulai masuknya Merlin Gerin Indonesia tahun 1973. Jadi sejarahnya Schneider itu panjang banget di Indonesia ya. Jadi sudah lama banget. Sebelum saya lahir ya, 1973 itu. Kemudian kita sudah buat pabrik MCB tahun 85, kemudian tahun 95 pabrik Surabaya kita pindahin ke Cikarang, jadi kita punya pabrik MCB di Cikarang. Kemudian juga tahun 2010 itu APC integrasi sama MGE ya, UPS. Kemudian juga sampai 2021 saat ini. Selanjutnya ini Schneider secara global ya. Kantor kita ada di CB9 Building, kantor baru ya. Kemudian saya matikan saja kamera saya supaya kecepatan internetnya lebih ini ya. Oke. Kemudian kita punya 3 pabrik, ada di 2 pabrik di Batam dan di Cikarang. Untuk di Batam sendiri kita ada 3 pabrik, dan di Cikarang kita punya 2 pabrik, ada MV sama LV Equipment. Jadi panel-panel, breaker dan sebagainya ada di Cikarang. Kemudian di pabrik yang di Batam lebih ke produk-produk automation gitu. Jadi karyawan sendiri lebih dari 45.000 orang di Indonesia saja untuk Schneider Electric Indonesia. Oke, ini adalah hubungan antara Schneider Electric sama EPC. Jadi EPC sendiri produk ini dibangun dari dua brand UPS besar sebenarnya awalnya ya. EPC sendiri di Secure Power ya, Secure Power divisi saya tuh di Secure Power Division, divisi yang berhubungan sama data center. Nah, Secure Power Division itu di Schneider dibangun dari 2 brand besar awalnya, yaitu Merlin Gerin UPS MGA ya, dan EPC. Ya, EPC UPS itu 2 brand besar, Merlin Gerin MGA UPS itu yang besar-besar biasanya, yang EPC yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2007 itu EPC dan MGE itu diakuisisi sama Schneider. Kemudian untuk menambahkan portfolio tahun 2010 Uniflare itu produk AC presisi gabung sama Schneider juga gitu. Dan EPC sendiri tentunya selain punya produk sebelum diakuisisi pun EPC sudah punya produk selain UPS, dia punya produk monitoring system gitu ya. Dia juga punya produk intercooling, dia sudah punya. Nah, Uniflare itu menambah lain produknya Schneider dengan AC presisi yang buat room cooling. Kemudian juga tahun 2010 juga EcoStruxure kita juga akuisisi, sehingga softwarenya sangat EcoStruxure itu perusahaan software, sehingga software punya Schneider itu basicnya adalah EcoStruxure. Bukan hanya Schneider Secure Power, tapi yang buat building, yang buat industri,
BMS gitu ya, Schneider, kemudian buat industri, EcoStruxure grid atau EcoStruxure power itu juga pakai EcoStruxure gitu. Dan tahun 2014 kita akuisisi AST Modular. AST Modular itu adalah perusahaan yang fokus ke data center yang dibikin dari kontainer atau modular data center. Nah, oleh sebab itulah semenjak tahun 2014 juga kita punya produk modular data center. Oke. Kira-kira ini adalah produk line produk yang dimiliki tim Secure Power ya. Jadi kayak MCB, kemudian colokan listrik, kemudian breaker, rak, panel itu bukan di sisi Secure Power. Di sisi Secure Power sendiri ini line produknya ada UPS. UPS itu dari yang paling kecil dari berapa yang paling kecil ya? 450 VA ya kemungkinan sampai dengan yang berapa mega gitu ya, berapa mega. Yang paling besar itu kita bisa 1,5 mega satu unit, tapi bisa paralel sampai 4. Jadi 3-4 mega itu masih bisa diakuisisi dihandle sama UPS. Kita supply yang paling kecil-kecil biasanya buat retail, yang EPC, siapa yang nggak kenal EPC ya? Saya boleh berbangga bahwa EPC adalah tetap sampai saat ini masih jadi brand UPS nomor 1 di Indonesia dan di dunia tentunya. Kemudian kalau yang besar biasanya kita buat support bisa data center besar gitu ya. Kemudian juga pabrik gitu ya. Ada beberapa pabrik kita juga disupport sama UPS gitu ya, yang besar milik kita sampai 600 kVA gitu ya. Kemudian selain UPS kita juga punya cooling atau AC presisi. Ini biasanya digunakan buat data center, AC presisi ini, atau misalnya kalau bukan non data center biasanya digunakan di laboratorium atau di instalasi-instalasi yang membutuhkan suhu yang presisi. Jadi suhunya perubahannya hanya setengah derajat naik turun gitu ya. Misalnya kita setting 20 hanya 20,5 sampai 19,5 sampai dengan 20,5. Kemudian juga tempat-tempat yang kelembapannya butuh diatur gitu ya. Seperti pabrik tembakau gitu misalnya, atau aubat seperti itu. Itu juga butuh AC presisi. Itu kemudian kita punya rack system ini mostly buat data center. Rack system ini kita tidak hanya supply racknya saja, tapi termasuk aksesorisnya, termasuk PDU, termasuk aksesorisnya kayak kabel manager, termasuk kayak buat display gitu ya, juga ada di sana, termasuk containment system. Containment system kita punya beberapa tipe dari mulai ya containment system yang hanya buat satu unit satu rak sampai dengan puluhan rak sampai dengan ratusan rak, kita punya containment sistemnya. Jadi kalau yang kecil-kecil kayak di rumah sakit atau di government, di pemerintahan itu, di SKPD yang kecil yang butuh 1 atau 2 rak, kita punya sistem containment-nya sendiri buat efisien. Atau buat data center kita juga pasang data center, salah satunya mungkin kalau bisa lihat di YouTube itu yang boleh diinfokan adalah Lintas Arta yang gede banget itu. Kita pakai containment containment di semua tempatnya. Containment itu gunanya biasanya buat rak-rak yang butuh kapasitas raknya lebih dari 4 kW, itu tetap harus butuh containment. Selanjutnya karena kita sudah punya EcoStruxure, akhirnya kita punya satu software yang sangat kuat banget ya. Kalau software lain itu hanya di level 1, level 2, nah kita benar-benar yang full level sampai dengan level analitik untuk software. Jadi zaman sekarang perangkat data center segala macam kalau masih manual komunikasinya itu udah nggak bisa lagi. Pertama adalah secara teknologi biasanya sudah banyak cabang. Kita nggak mungkin lagi lihat semua cabang itu harus punya orang power 1 misalnya, atau orang data center 1. Nah, kita harus tahu di pusat itu bisa melihat semua kondisi UPS yang ada di lapangan semua. Orang pusat bisa lihat semua kondisi data center yang ada. Kemudian kalau misalnya beberapa kolo gitu ya, misalnya ada beberapa data center, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang besar banget gitu ya, itu punya banyak cabang, di Surabaya punya cabang besar, di Jakarta punya cabang besar, di Kalimantan punya cabang besar. Nah, di sana juga harus tahu orang IT-nya. Di Surabaya servernya masih cukup atau enggak sih? Kapasitas powernya, coolingnya di Kalimantan cukup atau enggak sih? Sistem komunikasi seperti apa, di Surabaya server apa aja yang ada, di Kalimantan server apa aja yang ada. Nah itu sampai selevel itu kita bisa softwarenya sampai seperti itu. Selain itu kita juga punya Restfloor tentunya. Nah selain Restfloor
kita juga satu-satunya mungkin kalau bisa, saya nggak tahu yang lain, tapi sejauh yang saya tahu, sepanjang saya sejarah megang beberapa brand UPS, hanya Schneider yang punya hotline center. Ya, hotline number ini sudah bertahun-tahun dipakai gitu ya, tidak pernah ganti gitu ya, karena memang hotline-nya trademark-nya Schneider dari dulu, itu 15.055. Jadi kalau misalnya beli UPS lain atau AC lain itu kalau misalnya problem harus nelpon ke orang engineer-nya, nah engineer-nya pindah kalau nomornya ganti itu akan repot banget gitu ya, atau telepon ke partnernya. Nah Schneider itu hampir 100% dari after sales service-nya, maintenance, perawatan segala macam itu dihandle sama prinsipalnya. Ada beberapa yang masih dihandle sama partner dan distributor, tapi sebagian besar dihandle sama prinsipal, termasuk warranty, yang mungkin hampir sama seperti server lah ya. Hampir sama seperti server, ada beberapa yang dihandle sama partner sama distributor, tapi sebagian besar dihandle sama prinsipal. Nah, itu ditelepon ke 15.055 itu nomor teleponnya. Jadi mau nanya harga, mau rusak, saya beli barang gimana cara instalasinya, kemudian misalnya saya mau konekin ke network kira-kira bagaimana caranya, itu semua bisa telepon ke 15.055. Nanya harga, nanya stok gitu ya. Kalau nanya harga, nanya stok tanya ke MII aja gitu ya. Harusnya Willy tahu gitu ya. Gitu ya. Tapi selain itu semua hal yang berhubungan sama teknis apapun juga kebutuhannya bisa telepon ke 15.055. Call center kita itu punya akses buat dia komunikasi dengan seluruh sektor, seluruh segmen yang ada di Schneider. Jadi kalau misalnya berhubungan sama teknis, warranty akan dilebarkan tim service. Kalau berhubungannya sama fitur dan sebagainya akan dilebarkan ke tim solution engineer kayak gitu. Ini yang bisa saya tampilkan. Ini pengenalannya dari Schneider, ya cukup lama, setengah jam saya memperkenalkan Schneider. Kita akan masuk ke materinya. Lebih ke apa sih biasanya teknologi seperti apa sih saat ini yang mungkin bisa ada. Oke. Yang pertama, sebelumnya ini kalau misalnya dengan data center Schneider, tentunya karena kita punya produk selain dari punya produk Secure Power, kita juga punya produk yang bukan Secure Power. Jadi bisa satu pintu, breaker, kemudian MCB, kemudian busduct, kemudian juga power meter, itu bisa dimonitor semua dalam satu layar punya kita. Itu sih kelebihannya kenapa biasanya customer pilih Schneider sebagai vendor data center, karena kita punya produk yang paling lengkap di antara produk yang lainnya. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu tahu brand lain UPS, brand lain AC, tapi portfolio produknya tidak seluas Schneider gitu. Oke, kita masuk ke sini. Yang pertama, sebelum masuk tentunya ada beberapa pertanyaan yang menggerakkan pertumbuhan kompetisi ya di market itu apa aja saat ini. Kemudian untuk tahun 2021 objektif apa sih yang mau dijalankan di perusahaan kita gitu ya. Kemudian apa lagi yang hubungan sama digital project. Yang mau sistem kita yang tadinya masih manual, apa yang mau digitalisasi. Inilah pertanyaan-pertanyaan biasanya yang muncul pada saat ini. Oke. Jadi driving innovation ini judul presentasinya driving innovation and growth. Jadi ada 3 segmen. Yang pertama adalah pasar saat ini seperti apa, terus contoh-contoh di pasar seperti apa, terus bagaimana bisnis drive untuk pasar tersebut. Yang kedua adalah segmen kedua adalah obstacle-nya ya. Untuk mencapai hal-hal tersebut tuh biasanya butuh apa aja sih? Nah, kemudian nanti sebenarnya yang jadi solusinya adalah edge computing. Nah, benefit pakai edge computing itu apa? Nanti ada dijelasannya di sana. Apa itu edge computing dan bagaimana apa benefitnya. Selanjutnya beberapa contoh successful edge solution. Selanjutnya ada beberapa case study dari untuk metodologinya si Edge seperti apa. Oke. Yang pertama ini yang bisa kita lihat, jadi teknologi yang ada itu dari saat ini yang sudah terdevelop yaitu content distribution ya. Jadi smart city, smart retail semua sudah ada, tentunya akan berhubungan sama internet of things. Perangkat-perangkat yang semua berhubungan sama internet, sensor, kemudian handphone, kemudian juga GPS gitu, yang semua terkonek ke internet sehingga muncullah bisa ada smart retail, smart city,
ada virtual reality, digital health, sama intelligent traffic ini tentunya ya, seperti Google melihat dari atau seperti PPKM saat ini dilihatnya dari Google Traffic, kemudian dari cahaya malam dan sebagainya. Itulah Internet of Things. Selanjutnya untuk mendapatkan smart retail segala macam, tentunya secara kecilnya kita butuh digital factory, pabrik-pabrik yang digital, kemudian perangkat-perangkat yang smart. Jadi kita butuh untuk mengetahui, untuk melihat sistem kesehatan sebuah negara. Jadi ada beberapa kayak di Singapura gitu ya, untuk tenaga kesehatannya harus pakai salah satu smartwatch gitu ya. Nah, smartwatch itu dia akan direcord, akan dilihat secara terpusat. Jadi dia bisa ketahuan kesehatan semua perangkat tenaga kesehatannya. Jadi ada tenaga kesehatan yang olahraganya saat ini bagus atau enggak, detak jantungnya bagus atau enggak. Nah, itu bisa kelihatan. Untuk mendapat smart city harus menggunakan smart utility tentunya. Ada video analitik, perangkat pendukung selanjutnya ya. Tentunya bisa ketahuan kira-kira contoh seperti e-tilang saat ini gitu ya. Itu salah satu untuk kebutuhannya. Ada drone juga gitu ya, drone kebutuhan buat mapping produk, buat ngecek segala macam. Bahkan saat ini pembersih lantainya pakai drone gitu ya, bukan yang terbang tapi yang di bawah ya, kayak robot buat vacuum cleaner, dia kan nyari sendiri memetakan rumah kita seperti apa. Nah, itu adalah salah satu smart product tentunya yang bisa kita lihat di handphone kita. Sekarang ternyata lagi ngepel nih punya kita gitu ya saat ini. Kemudian juga saat ini sudah mulai masuk ke Indonesia Tesla, bisa kita kendalikan dari handphone, bisa kita matiin, bisa kita hidupin, kita bisa bikin otomatis gitu ya, mengikuti jalur, lihat depannya ada automatic brake dan sebagainya gitu ya. Dan tentunya yang paling dasar dari semua itu adalah artificial intelligence. Ini yang yang di developing sampai saat ini. Saat ini sudah jalan ya, seperti kalau misalnya di Google Map tentunya bisa ketahuan jalan tercepatnya lewat mana gitu ya, kemudian jalan yang paling pendek sebelah mana, jalan motor yang mana gitu kan. Saya langsung pakai mobil nih, saya lewat mana ya. Nah, itu adalah salah satu bagian dari artificial intelligence. Kemudian juga di handphone sudah mulai belajar sebenarnya biasanya sih kita melakukan apa sih gitu ya. Atau mungkin kalau Google Home ya, kalau di Google Home, saya pakai Google Home di rumah. Awalnya ketika saya nanya suruh ngidupin lampu, dia akan nanya ke saya, ngidupin lampu nggak ya? Saya bilang oke, hidupin lampu, dia akan hidupin. Tapi ketika saya 2-3 kali melakukan itu, besoknya dia nggak nanya lagi. Dia langsung jawab ketika saya hidupkan lampu, dia akan menghidupkan lampu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah bagian dari artificial intelligence yang saat ini terjadi. Oke. Nah, saat ini yang pertama adalah automatic workflow ya. Ini yang jadi salah satu bisnis driving-nya membutuhkan otomatis. Jadi beberapa gudang saat ini sudah tidak lagi menggunakan manual itu yang buat seruduk-seruduk. Itulah ya. Kalau mungkin pernah lihat di videonya gudangnya Amazon itu dia otomatis ya. Ketika masukin ada labelnya, otomatis label A pindah ke segmen apa, label B pindah ke segmen apa, ketika order langsung dikeluarkan gitu ya. Forklift ya, jadi nggak perlu lagi butuh forklift. Sekarang sudah pakai robot, sudah cukup gitu ya. Jadi lebih efisien. Dan kemungkinan terjadi kesalahan lebih kecil karena based on data dia bekerjanya. Yang kedua adalah create customer experience. Nah, saat ini manusia juga secara naluriah manusia itu senangnya punya pengalaman baru gitu ya. Makanya si Amazon itu bikin Amazon Go ya. Amazon Go itu dia kita masuk cuma scan aja handphonenya, ketika masuk ada barcode, kemudian kita ambil barang-barang apa, kita keluar langsung ditagih ke rekening kita, nggak perlu lagi ada ngantri di kasir, nggak perlu ada kasir lagi, otomatis. Jadi semua perangkat tersebut ada barcode-nya, udah ketahuan semua. Jadi ketika kita ambil langsung ketahuan, kita keluar langsung tercek bahwa si ini ngambilnya apa aja, barangnya apa aja, gitu ya. Sekarang ada kasir segala macam. Berikutnya di Indonesia pun sudah mulai banyak, sudah cashless itu sudah nggak umum banget ya. GoPay, Oppo, apalagi sudah banyak banget gitu ya.
Sudah mungkin saya sih lihat sih 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan bahkan mungkin tukang sayur, tukang main anak-anak aja sudah pakai digital, keuangan yang digital. Karena experience lebih penting. Selanjutnya adalah reduce patient recovery time, ya, jadi lebih cepat untuk apa namanya, operasi segala macam, juga mengurangi resiko dokter terpapar penyakit dan sebagainya, semua bisa dilakukan secara remote, ya. Jadi ada robotic remote, jadi satu dokter hanya tinggal melihat ke layar aja, kemudian dia bisa menggerakkan si robot-robotnya sehingga lebih efisien, waktu juga bisa ini, jadi dia bisa menggerakkannya dari rumah atau dari rumah sakit lain, kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya di ini Amazon Go. Semoga ini bisa dilihat sebentar. Saya tadi nggak tik suaranya. Saya unshare dulu, kemudian saya share ulang. Sebentar ya. Maaf. Saya share ulang dengan sorry. Sebentar. Oke. Include sound komputer. Oke. Ini adalah contohnya. Oke. Oke. Sebentar ya. Ini sudah sejak tahun 2016, jadi sebenarnya bukan baru juga. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, kira-kira cukup terbayang ya seperti apa teknologi itu datang saat ini. Nah, selain itu juga ada beberapa toko gitu yang sudah pakai augmented reality ya. Jadi apa namanya, kita datang, kita tinggal pilih modelnya apa, kita ngaca aja di mirror gitu ya, kemudian otomatis badan kita, wajah kita itu pakai badan yang mau kita pilih, warna-warna kita berubah, seperti itu juga sudah ada saat ini beberapa toko. Kemudian kayak kalau kayak di Kolombia, di Amerika gitu ya, sudah ada software gitu ya, yang mengetahui. Jadi ketika kita berada di sini, rumah sakit terdekat di mana sih gitu ya. Seperti itu. Jadi berapa menit kita akan sampai di sana sehingga kita bingung nih. Saya mau masuk ke rumah sakit yang mana yang paling cepat ya. Kemudian ini berdasarkan dari dari kecepatan digabungkan sama map-nya, sama transportasi gitu ya, sama kondisi jalan. Nah, itu langsung otomatis bisa ketahuan sehingga kita saya ke rumah sakitnya ternyata ke rumah sakit ini macet gitu ya. Nah, biasanya ketika kita mau ngantar orang ke rumah sakit,
itu kita jarang tuh mau ngelihat map lagi ya, kita pokoknya buru-buru aja mau ke rumah sakit yang mana. Dengan hal seperti ini, dengan software-software seperti ini sangat bantu sekali. Customer experience itu sangat penting sekali. Tentunya rumah sakit yang ikut dalam program yang ini akan sangat juga salah satunya bisa jadi apa juga apa ya, jadi nilai tambah juga buat mereka, sebagai jadi iklan juga buat mereka bahwa perusahaan ini sangat baik sekali gitu ya. Oke. Ini adalah perangkat-perangkatnya. Jadi drone saat ini ada beberapa Amazon ngirim barang pakai drone juga sudah mulai gitu ya. Kemudian augmented reality ini yang cukup banyak digunakan saat ini di salah satu pabrik kita di Batam. Bisa lihat di YouTube juga ada videonya untuk memeriksa, mengecek kerusakan barang itu dengan menggunakan VR. Jadi untuk training segala macam, jadi ketahuan di dalamnya itu maintenance. Misalnya saya datang ke pabrik itu, saya tinggal pakai scan apa namanya mesinnya, bisa ketahuan tuh dalamnya perangkatnya apa aja sih kira-kira, kemudian suhu di perangkat ini berapa derajat, suhu perangkat itu derajat, sehingga ketika maintenance kita tidak perlu harus ngukur, membuka, bisa dari hal itu semua perangkat sudah ada sensornya, bisa ada ketahuan masalahnya di mana gitu ya. Ini hal-hal yang saat ini sudah umum digunakan gitu ya. Robot, drone buat survei, buat ngeliat kerusakan, buat scan segala macam, augmented reality, sama digital teknologi. Yang tadinya manual, yang tadinya manual pakai biasa, sekarang pakai digital. Oke, ini sebenarnya pertanyaan buat kita semua untuk tahun 2021 ya, 2022 lewat, apa yang mau kita buat? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat customer experience yang baik ya. Jangan jadi saat ini tidak perlu lagi pusing mikirin kira-kira apa namanya musuh kita ngerjain apa, tapi customer apa yang bisa kita. Jadi fokusnya pada apa yang sebenarnya customer kita inginin sih sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau kayak rumah sakit, pas rumah sakit itu pengennya customer datang itu nggak perlu ngantri, nggak perlu repot gitu ya. Atau mungkin customer itu datang kalau bisa dia nggak perlu nanya-nanya lagi. Saya tahu kalau misalnya ke misalnya BPJS, saya bisa tinggal ngecek, dicek punya saya BPJS saya aktif atau enggak, kemudian saya dapat antrian, kemudian masuk ke ruangan yang mana, gitu ya. Tidak perlu harus menunggu antrian, catat nama dan sebagainya. Kira-kira seperti itu experience yang dibutuhkan di customer. Kemudian ketika saya jadi pasien nih, saya contohnya rumah sakit yang paling gampang ya. Ketika saya tidur di bed saya bisa tahu kira-kira suhu ruangan ini berapa derajat sih. Kalau ruangan ini sebenarnya terproteksi sama UPS apa enggak sih? Kalau misalnya mati listrik, kira-kira UPS-nya berapa lama sih? Itu mungkin hal-hal tersebut yang bisa di ini. Atau kalau saya panggil perawat saya sih namanya siapa sih? Dokternya sekarang standby siapa sih? Kira-kira seperti itu. Jadi customer experience yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian memperbaiki bisnis prosesnya. Jadi bisnis proses diperbaiki supaya harganya tentunya lebih kecil gitu ya, untuk decrease cost. Jadi ada beberapa, saya juga pernah kemarin ada rumah sakit yang pengen, karena dokter itu males tuh katanya buat absen, akhirnya dia absennya pakai video recognize. Jadi ketahuan nih si dokter ini datang jam berapa, pulang jam berapa, karena dokter senior itu bisa males disuruh absen gitu ya. Cuman kalau si si manajemen nanya masuk nggak gitu kan, kayaknya gimana gitu ya ke dokter senior. Nah, dengan menggunakan bisnis proses yang lebih ini, costnya juga akan lebih baik, nggak perlu lagi ada security atau siapapun yang ngitungin orang yang keluar masuk. Sebutnya automatic workflows to increase productivity. Tentunya yang tadinya mungkin workflow-nya menggunakan manual berubah menjadi otomatis. Kalau data center mungkin yang tadinya harus manual datengin ke servernya nomor segini, AC-nya berapa derajat ya, kemudian teranginnya berapa derajat, harus lihat display-nya, kemudian ke UPS, bebannya UPS saat ini sudah segini persen, tegangannya input berapa, output berapa, dibikin otomatis supaya lebih efisien. Dibikin reportnya itu langsung si software itu bisa lihat semua keadaan di sebuah data center, kemudian dibikin automatic report. Bisa mingguan, bisa bulanan, jadi tidak perlu lagi ada orang yang datang bikin report secara manual. Semua dibikin secara sistem. Selanjutnya digitizing ya.
membuat semua yang manual menjadi digital gitu ya. Yang tadinya laporan itu adalah hard copy atau tulisan tangan gitu, semua menggunakan digital sehingga semua bisa terrecord dengan data yang cukup baik. Oke, nah ini yang jadi isu adalah beberapa termasuk di Indonesia mungkin salah satunya hal-hal yang membuat IoT atau automatic system itu yang jadi beberapa hambatan ya, challenge bukan hambatan ya, challenge ya, tantangannya untuk sebuah IoT. Yang pertama latensi. Latensi itu adalah kecepatan internetnya ya, kecepatan komunikasinya. Jadi bagaimana supaya jangan sampai ini nge-lag nih informasinya. Jadi dokter di rumah sakit tiba-tiba saya mau belah, ternyata saya udah perintahkan tapi pisaunya sana belum jalan, kira-kira seperti itu. Atau ketika saya di ke tadi AWS Amazon Go, ketika saya masuk keluar ternyata harganya belum keluar gitu ya. Saya nggak yakin nih. Atau mungkin kalau kayak online store, saya udah centang beli tapi nggak masuk. Latensi penting banget. Kedua bandwidth. Bandwidth juga penting banget, bagaimana supaya file-file yang besar itu sudah ada di store di tempat dekat mungkin. Mungkin kalau kayak game itu semua filenya, grafis segala macam sudah di handphonenya. Jadi sistemnya sudah tinggal digitalnya aja yang dikirimin gitu ya. Kalau bergerak dan sebagainya online itu ya. Jadi tidak lagi gambarnya, grafisnya gitu. Nah, bagaimana dengan YouTube misalnya kan, atau video streamline kayak video atau Hotstar Disney atau dan lain sebagainya ya, termasuk TV kabel. Bagaimana dengan hubungan sama bandwidth ini karena berhubungan sama video? Tentunya itu juga jadi challenge-nya bagaimana supaya video besar itu tidak jadi masalah ketika dikirim secara jauh, gitu ya. Selanjutnya yang jadi challenge saja ada security. Ini security baik secara physically maupun security secara sistem, itu juga perlu dipertimbangkan. Apakah kalau ketika ini data saya bisa bocor atau enggak karena secara remote gitu ya, atau kalau misalnya saya bikin di tempat di lokasi, kira-kira aman nggak, bakal hilang nggak kalau saya server di sana, seperti itu. Selanjutnya autonomy sama interactivity ya, lokasi sama interaktifnya ya, hubungan imbal balik antara pengguna sama perangkatnya, secepat apa, seperti apa, keamanannya, lokasinya saya bisa ngelihat nggak sih lokasi saya, barang saya ada di sini. Ini yang jadi challenge buat IoT gitu ya. Tidak semuanya orang sudah bisa terima akan hal ini. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Ini adalah yang biasa ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IoT yang sudah jalan. Jadi dia punya regional edge, local edge, sama centralized. Nah, ini buat perusahaan besar ini yang harus dimiliki sebenarnya. Jadi data center besar pasti ada, semua data akan dikumpul di data center, tentu jelas. Email segala macam itu harus didata semua, laporan keuangan dari semua cabang juga harus ada, tapi ada hal-hal yang dimana harus bisa dilakukan secara cepat. IoT tadi ya, jangan sampai ketika saya ngecek baju, ngepasin baju di toko, pas saya pencet nggak bisa keluar gambarnya karena misalnya berat gitu ya. Atau ketika saya buka YouTube di provider A, saya buka YouTube itu sebenarnya bandwidth-nya lumayan tinggi gitu ya, kecepatan internet tinggi, cuma karena filenya besar jadi nge-lag, kira-kira seperti itu, atau berpengaruh pada yang lainnya. Nah, dibutuhkan local edge. Jadi biasanya local edge sama regional edge itu digunakan buat komunikasi yang disimpan saja. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah biasa di server, mungkin sudah ada hyperconverged, ada HCI ya. Kemudian juga ada yang share folder gitu ya. Nah, ini adalah hampir sama seperti itu. Jadi beberapa perangkat atau beberapa data yang biasa digunakan oleh banyak orang di sana, dia akan disimpan. Jadi tidak semua data itu diambil dari centralized, bisa diambil dari regional edge. Amazon juga punya data center di Indonesia, contohnya. Kemudian Alibaba gitu punya data center di Indonesia. Tujuannya buat apa sih? Supaya dia punya regional edge. Jadi semua komunikasi itu tidak harus menggunakan di sentral, jadi bisa lebih cepat.
Termasuk kayak mungkin yang biasa main Mobile Legend, si apa itu ya, Monton itu juga punya data center, punya server di Indonesia. Itu adalah sebagian regional edge. Kita nggak mungkin nembak tiba-tiba mati aja kita tuh ya, nge-lag seperti itu pasti nggak akan jalan tuh gamenya. Nah, selanjutnya ada local edge. Nah, local edge ini yang mau kita bahas saat ini. Nah, saat ini local edge adalah biasanya digunakan di cabang-cabang gitu ya. Cabang-cabang Bapak Ibu sudah ada local edge-nya nggak sih? Kalau misalnya Bapak Ibu kirim email, apakah harus ke pusat dulu balik lagi ke Indonesia gitu ya? Kalau di kayak Schneider nih, Schneider kita punya local edge nih, punya 4, 5 atau kita punya 8 kalau nggak salah 9 rak gitu ya. Jadi semua komunikasi lokal itu kita di lokal aja dulu. Ke regional, ke internasional itu lebih ke update datanya. Jadi lebih cepat nih komunikasinya gitu ya. Jadi jangan sampai kalau saya kirim ke Singapura dulu baru kirim Indonesia lagi. Jangan sampai ngobrol lebih cepat daripada ininya. Kemudian kalau misalnya data-data yang besar, misalnya kayak brosur atau video-video tentang company gitu, tidak perlu harus disimpan jadi di sini mirroring aja, tapi di local edge itu ada. Sehingga ketika kita butuh tinggal klik dan jalankan. Hal local edge juga dibutuhkan kalau misalnya terjadi putus nih komunikasi antara central edge sama regional edge. Dia tetap butuh informasi lokal. Contohnya kalau misalnya kayak di government, local edge itu mungkin kayak di kelurahan, kantor kelurahan. Jangan sampai putus komunikasi sama pusat, itu orang mau perpanjang perpanjang KTP nggak bisa karena datanya di pusat offline gitu ya. Padahal dia bisa nyimpan semua data informasi lokal di kantor kelurahan aja. Toh berapa besar sih datanya gitu kan? Cuman data KTP sama perpanjang itu harusnya tidak berhubungan, tidak harus tergantung pada centralized data KTP nasional atau data KTP provinsi gitu. Cukup dengan di lokal aja di kelurahan. Itu kira-kira seperti itu. Pentingnya local edge. Nah, local edge inilah yang bisa memutus jalur masalah tadi, bandwidth tentunya karena dia lokal akan lebih cepat. Kemudian juga kecepatannya, bandwidth, kemudian juga keamanan sistem ya di lokal juga seperti apa. Nah, di local edge ini kecepatannya ya, ini data yang dibutuhkan di tahun 2005 berdasarkan eHealth dan 70% dari enterprise data global will be created. Jadi 70% data itu akan dibikin ya sampai dengan tahun akan dibikin di lokal di edge tahun 2025. Jadi semua prosesnya itu akan dilakukan di edge aja, tidak perlu harus di pusat semuanya. Sampai dengan tahun 2025 itu ya. Jadi edge ini adalah future, masa depan dari sebuah data center. Mungkin selain Schneider, perusahaan-perusahaan server sudah mulai memperkenalkan juga ya, dari mulai hybrid cloud gitu ya, hyperconverged. Nah, itu adalah dari edge ini. Jadi setiap tempat punya edge ini. Dan kita sebagai pendukung teknologi informasi, kita juga mendukung perangkat-perangkat yang mendukung teknologi itu. Oke. Nah, kemudian apa sih produk edge yang bisa kita ini ya? Kemudian apa impact-nya sama IT infrastruktur? Ini yang perlu kapan sih kita sebenarnya butuh dan seperti apa edge yang seperti apa yang kita butuhkan? Kemudian IT solusi seperti apa yang kita butuhkan, sama sistem integrator yang mana gitu ya. Nah, tentunya kalau sistem integrator yang mana, pilih sistem integrator yang punya banyak produk mendukung. Dia bisa jual semua produk dan besar, support di belakangnya yang cukup besar gitu ya. Kemudian IT solution provider brandnya apa yang kira-kira untuk mendukungnya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi problem-problem yang akan bakal muncul. Isu untuk solution ya. Jadi tadi sudah kita tahu bahwa itu masalahnya tadi buat IoT, things, segala macam. Kita kan solusinya ada edge solution untuk menghindari bandwidth dan sebagainya tadi. Nah, cuman dengan edge solution itu ada beberapa challenge untuk edge solution. Yang pertama adalah physical security. Nah, edge solution itu karena ditaruhnya di cabang-cabang, di banyak tempat, itu kita tidak mungkin naruh orang security di lokasi tersebut ya.
akan sangat ribet banget. Atau naruh orang IT satu orang buat semua lokasi, itu juga jadi isu physical security. Bagaimana kalau barangnya diambil, bagaimana kalau settingannya dirubah, bagaimana kalau kabelnya dicabut gitu ya. Nah itu jadi ini juga. Terus saat ini UPS-nya masih nyala atau enggak, itu 20% itu apa namanya isu di data itu dari physical security gitu ya. Selanjutnya adalah deployment, instalasi. Itu juga repot ya, karena kalau pakai apa namanya si data center utama ya udah gampang aja, udah saya tinggal ngalamin. Tapi ketika saya butuh edge, saya butuh instalasi di lokasi. Itu juga 75% masalah itu hadir ke situ. Jadi saya nggak mau pakai edge karena instalasinya repot. Saya harus ngelipin banyak orang ke semua daerah. Nah, bagaimana caranya? Deployment-nya adalah dengan cara menggunakan perangkat yang pre-integrated. Jadi di Jakarta kita integrate dulu semuanya. Setelah selesai diintegrate di Jakarta, baru dikirim ke lokasi. Itu akan jadi sangat berpengaruh untuk mengurangi biaya deployment. Ya, untuk physical security tentunya kita pilih produk yang punya sistem security yang baik, punya sistem monitoring gitu ya, kita punya kunci yang khusus gitu ya, jadi tidak bisa dibuka dari luar gitu ya, seperti itu. Kemudian juga punya sistem monitoring buat suhu, buat kebakaran, buat kebocoran air, kemudian juga pintu terbuka atau tertutup. Nah itu harus ada. Secara physical security itu harus punya sistem yang punya seperti itu. Selanjutnya manajemen. Nah, selanjutnya manajemen tentunya kita juga tidak mau mungkin menaruh orang server atau data center di setiap lokasi. Kita akan fokus pada main bisnis kita, yaitu misalnya di retail akan fokus ke retailnya, cari baju yang bagus, kemudian nyari lokasi yang bagus, toko yang bagus, strategi bisnis yang baik buat retail gitu ya. Tidak lagi ngurusin masalah saya butuh UPS berapa besar ya, ini segala macam berapa besar ya. Nah, 20% IT staff ini bisa berdasarkan IT admin survei itu 20% itu si customer itu tidak memiliki IT staff atau nggak kepake IT staffnya gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu bisa dilakukan dengan masalah IT itu serahkan ke partner atau ke prinsipal atau dikerjakan sendiri gitu ya, sistem manajemennya bisa dikerjakan sendiri sama tim IT di pusat, bisa melihat langsung, atau bisa dilempar ke SI, managed service, seperti MII pegang managed service untuk perangkat-perangkat server sama data center, atau dilempar ke distributor, ke prinsipal, seperti Schneider, atau brand-brand server ya, untuk produknya masing-masing, gitu. Oke. Nah, untuk S itu ada beberapa lokasi ya. Edge itu yang pertama adalah industrial ya. Jadi di pabrik-pabrik itu bisa edge-nya seperti itu. Jadi biasanya ada di outdoor atau di indoor gitu, tapi dia butuh industrial environment. Jadi butuh casingnya yang kedap udara, yang bisa bertahan panas berapa derajat, cipratan air bisa dari atas, dari bawah, dari samping, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah commercial environment. Jadi kayak di kantor, di gudang, jadi sebenarnya ada AC di sana. Kemudian juga ada dibersihin ruangannya setiap hari gitu ya. Cuman memang biasanya isunya adalah nggak boleh berisik gitu ya. Dan AC-nya juga tidak didesain buat AC buat komputer dan sebagainya. Jadi low level dustnya, temperatur sama debunya nggak banyak sebenarnya. Ini yang kedua, lokasi edge itu biasanya ini digunakan buat kayak di coffee shop gitu ya Starbucks dan sebagainya, itu termasuk yang commercial and office environment. Atau mungkin kayak di McD gitu. Nah itu adalah commercial and office environment. Kalau di McD kan dia butuh IoT itu, kalau sekarang kayak di Singapura itu sudah nggak pakai kasir lagi ya, tinggal dipijit-pijit aja tuh. Di Indonesia juga sama ya, beberapa McD di Indonesia sudah kalau misalnya mau pesan nggak perlu lagi ke kasir gitu ya, tinggal pijit-pijit doang. Nah itu butuh server yang cukup baik di edge-nya, dan itu pun nyambung ke server mereka di pusat. Nah itu menggunakan sistem yang kita masuk dengan commercial and office environment.
Yang ketiga lah IT environment tentunya ruang data center, ruang IT gitu ya, atau ruang komputer yang secara suhu sama kondisi di lingkungan tuh benar-benar terkontrol ya. Ada sudah ada kartu buat masuknya, terus ada AC presisi di dalamnya. Memang desainnya buat ruangan IT. Nah, ini tiga tempat ini yang biasanya dibutuhkan di local edge. Nah, untuk yang di pabrik-pabrik atau di yang besar-besar, IT environment di sini sudah ada ruang data center gitu ya. Tapi buat yang di edge kayak di pabrik sama di toko-toko retail, itu biasanya tidak punya tuh si ruangan server room atau small data center ini, yang biasanya digunakan di industrial atau di komersial ini. Bagaimana cara challenge-nya? Yang pertama adalah service adalah dengan menggunakan software. Jadi semua monitoring menggunakan software. Jadi kayak kondisi UPS-nya, suhunya di lokasi, kemudian pintunya terbuka atau tertutup, itunya semua digunakan dengan software. Sehingga semua kejadian di lokasi itu bisa ketahuan. Yang kedua adalah bekerja sama dengan SI yang punya banyak produk mendukung ya. Jadi ada HP, Lenovo, kemudian Cisco, kemudian bisa supply semuanya, bisa mengintegrasikan solusi itu dalam satu sistem. Jadi tidak misalnya SI dia cuma jual satu HP doang, tapi bagaimana dengan Cisco-nya? Bagaimana dengan networking sistemnya, bagaimana dengan sistem security-nya. Dengan pakai SI yang punya banyak portfolio produk, kita bisa satu vendor bisa menyelesaikan semua masalahnya. Jadi tentunya ada physical infrastructure vendor, ada IT equipment manufaktur ya, kemudian ada sistem integrator sama managed service provider. Yang ketiga adalah menggunakan sistem integrasi system. Dengan menggunakan integrasi system, kita bisa deploy ke banyak cabang dengan sistem yang sudah jadi. Kita tinggal replicate aja semuanya, kemudian tapi juga tidak menghilangkan sistem keamanannya dengan sudah tersertifikasi. Kira-kira seperti itu. Integrated system itu seperti micro DC atau private modular data center gitu. Ini contoh di retail ya. Ini berdasarkan dari hasil survei bahwa 50% orang itu akan lebih tertarik kalau misalnya dia punya experience yang lebih baik ya. Jadi orang tuh sangat tertarik kalau misalnya ke tempat yang punya experience yang jauh lebih enak gitu ya. Yang kedua dengan menggunakan 61% augmented reality ya. Jadi orang lebih senang datang ke toko itu kalau ketika saya bisa ngetes bajunya tanpa harus ganti baju, tanpa harus ke ruang pas. Saya tinggal ngaca di digital mirror, saya tinggal pencet baju yang mana yang mau saya pakai, tap gitu, di scan barcode-nya, saya bisa ngelihat saya pakai baju saya yang mana. Itu akan orang lebih banyak lebih suka seperti itu, dan orang akan mau bayar sedikit lebih mahal gitu ya. Oh ini mah mahal dikit nggak apa-apa, ini mah canggih kok perusahaannya, kira begitu. Dan tentunya tidak terlalu banyak orang yang harus monitoringnya lagi ya, karena bajunya itu nggak dipakai, jadi itu sini bajunya diganti lagi apa enggak ya gitu ya. Kemudian seperti Amazon Go itu sudah tidak perlu lagi butuh kasir gitu ya. Jadi karena secara berdasarkan US Census 43% retail itu cost-nya itu dari orang ya, dari biaya buat kasir, buat orang yang jagain toko, buat yang segala macam. Itu yang dilihatnya. Jadi yang pasti edge itu yang dibutuhkan adalah device-nya, kemudian security sama keamanannya, kemudian juga harus mengenabling low latency atau keterlambatan data yang dikirimnya. Itu 3 hal itu ya. Jadi device yang baik, yang bisa sesuai sama kemauan customer, tapi aman gitu dan sesuai sama standar, sama juga tidak lambat. Ya, 3 hal itulah yang dibutuhkan buat edge project requirement. Oke, ini salah yang lain adalah ini kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya lokasi ya. Nah, kalau lokasi itu yang jadi isu adalah orangnya keluar masuk dengan cepat. Jadi customer-nya dia saya pengen punya server dengan segini KW itu harus berubah dengan cepat sekali. Nah, tentunya juga harus membutuhkan informasi ini yang cukup baik
sistem pendukung yang cukup baik, baik secara sistem monitoring system, rack, cooling, kemudian juga server-server SI yang cukup baik. Ini Christie Space yang ada di Australia. Ini dari mulai yang bagai produk kita dari mulai dari produk-produknya yang bawah, ya, monitoring sistemnya, kamera segala macam, kemudian edge controlnya sampai dengan analitik. Oke, jadi untuk driving teknologi adalah ini strategi plannya ya. Jadi yang pertama di assess dulu, kita mau explore dulu bisnisnya mau kita apain, kemudian sekarang ini kondisi kita lagi ngapain, sampai di mana, kemudian kita cek possibility-nya, kira-kira apa sih yang bisa possibility untuk berubahnya ini gitu ya. Ya, jadi pertama kita lihat dulu kayaknya yang kurang dari kita adalah customer-nya nggak suka karena susah deh kayaknya mau apa namanya, contohnya ini ya, susah deh kayaknya kalau mau order harus ngantri gitu kan, gimana caranya supaya nggak ngantri, kira-kira begitu ya. Saat ini sih orang ngantri karena ada kasirnya lama gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau possible berikutnya, yang kemungkinan berikutnya seperti apa ya, apakah kasirnya dibanyakin atau bayarnya nggak usah, kemudian juga pakai apa namanya, e-money aja gitu ya, atau pakai order di sampingnya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah dapat possibility itu, bikin strategi plan-nya, develop sama SI mau seperti apa, mau sistemnya seperti apa, bareng sama SI-nya gitu ya. Tidak, kalau misalnya memang tidak, karena saya percaya bahwa bisnismen sangat fokus sekali pada bisnisnya utamanya ya. Tapi untuk sistem bikin sebuah plan digital harus bareng sama SI yang punya pengetahuan di digital juga, sehingga bisa kebayang nih kira-kira bisa terimplementasi nggak sih, atau siapa tahu dia sudah punya pengalaman di perusahaan lain gitu ya, bekerja bareng untuk strategi plan tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, tentunya setelah dapat plannya baru tentang deploy, secure, sama manage. Cari vendor yang benar, bagaimana cara pendeploynya, security seperti apa, dan manage seperti apa. Apakah mau di-manage sendiri, atau mau manage sama SI-nya, atau mau di-manage sama prinsipalnya. Itu juga salah satu bagaimana cara driving innovation-nya. Ini yang saya bilang tadi, bisa do it yourself, beli softwarenya aja, terus Bapak, tim IT Bapak di pusat, atau Bapak Ibu buat di pusat yang iniin. Yang kedua, bisa menggunakan SI, MII, bisa bantu buat sebagai apa namanya, managed service ya. Bisa kalau misalnya ada problem segala macam, bisa langsung MII yang ngerjakan, atau juga bisa menggunakan Schneider. Kalau Schneider untuk khusus barang-barang Schneider, kayak AC, UPS gitu ya, monitoring system. Kita punya global monitoring system. Jadi kita punya 24 jam itu ada agent-agent kita yang selalu apa nama standby, kalau misalnya ada problem langsung diinfokan ke customer-nya. Atau kalau misalnya kerusakan barang, dia akan infokan ke engineer lokal. Jadi ke engineer lokal ngasih tahu, oh si perusahaan A, si ininya AC-nya bermasalah, tolong dilihatin, kayak gitu, kira-kira seperti itu. Ini yang bisa dilakukan sama customer. Jadi bisa 3 hal ini gitu. Oke. Jadi tidak ada perusahaan yang bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi bisa ngobrol antara apa tuh SI dengan vendor produk. Jadi mungkin Cisco punya produk apa yang bisa bantu seperti ini, kemudian HP atau Lenovo atau Dell punya seperti apa, kemudian sistem security itu mau punya seperti apa, dijembatani sama SI, dijembatani sama MII, digabungin jadi satu. Saya pengen punya teknologi seperti ini, kira-kira seperti apa yang saya harus butuhkan, berapa total biayanya, tahap pertama apa yang dilakukan, tahap kedua apa, seperti apa, budget yang saya punya segini, itu akan jauh lebih baik ya. Jadi tentunya akan lebih murah kalau misalnya dioperasikan. Jadi daripada Bapak Ibu mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri tanpa apa namanya, semua beli assembly servernya A, ini saya beli ini B, belum tentu itu sesuai gitu ya. Jadi akan lebih serahkan saja ke ahlinya, tim MII atau tim prinsipal yang tahu banget produk saya itu fungsinya seperti ini, yang paling efisien adalah seperti ini, supaya tidak terjadi over capacity atau oversizing. Oke, jadi ada beberapa solusi yang bisa disampaikan. Jadi yang pertama, kalau untuk yang industrial, kita bisa pakai micro data center atau menggunakan modular data center.
industrial ya. Jadi modular data center itu kontainer gitu ya, taruh di luar gitu, itu bisa pakai buat di pabrik, di apa namanya pengeboran minyak gitu, atau batu bara gitu ya, tambang gitu bisa. Selanjutnya komersial itu kita bisa pakai micro data center yang satu rak itu khusus, atau kita bisa pakai raw data center. Raw data center itu sistem containment yang satu baris gitu ya, atau juga bisa pakai modular data center, bisa pakai containment juga, apa container juga. Nah, kalau IT environment, ruang data center, ruang komputer bisa pakai micro data center atau raw data center. Itu jadi solusi-solusi yang mungkin terjadi tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Tentunya kalau kayak di IT environment nggak perlu modular data center ya, karena semua sudah ada facility-nya. Nah, kalau di industrial nggak bisa raw, tapi harus yang terkonten jadi satu, micro data center atau modular data center, karena dia punya sistem pendingin dan segala macamnya sendiri. Ini yang kita punya di industrial, kita punya micro data center industrial, kemudian juga ada micro data center buat yang komersial, office, dan kita juga punya IT environment, rack server biasa. Kemudian yang raw data center di industrial nggak dibutuhkan, tapi di komersial kita punya containment system ya, mau hyperpod dan sebagainya. Kemudian juga kita punya IT environment ya, rack server dan sebagainya buat IT environment. Untuk modular data center kita bisa bagi dua, yang industrial kita pakai yang full containment data center, yang komersial atau office kita bisa pakai grid aja. Kira-kira seperti itu. Jadi isinya apa sih data centernya itu dalamnya ya, micro data center, raw data center, sama data center itu adalah sebenarnya perangkat-perangkat data center yang sudah kita pre-integrate di dalamnya. Jadi Bapak Ibu butuh apa, karena Schneider punya banyak produk gitu ya. Nah, itu ada produk manajemen, software dan sebagainya dalamnya, ada perangkat security, sensor suhu, sensor gerak, dan sebagainya. Kemudian juga ada service-nya di sana, startup, kemudian juga maintenance dan sebagainya. Kemudian ada UPS-nya, kemudian juga ada AC presisinya, ya mau in-row atau down-flow, ataupun yang rack mount, ada juga rack servernya atau kotaknya. Nah, kotaknya kalau misalnya yang industrial, tentunya kotaknya yang butuh industrial. Kalau yang bisa di gedung biasa, ya pakai gedung biasa aja. Kira-kira seperti itu yang dibutuhkan. Jadi semua tergantung sama kondisi-kondisinya dan berapa banyak jumlah rak yang dibutuhkannya. Isinya adalah ini, manajemen, security, service, power, cooling, and enclosure. Ini adalah isi dari edge atau sebuah data center. Oke, jadi yang caranya ada desain, kemudian alliance integration setelah dapat desainnya, kemudian connect ke semua brandnya yang adanya, kemudian ke patternnya. Dan ini micro DC buat kita, apakah micro DC itu sama dengan edge? Tidak selalu micro DC itu edge. Jadi kalau di kita micro DC itu banyak parameternya. Jadi bukan hanya edge itu bukan micro DC aja. Jadi edge itu adalah semua perangkat kita yang mendukung, itu adalah namanya edge. Jadi micro DC adalah salah satu perangkat pendukungnya edge buat kita. Jadi kita offer dari mulai single point, satu rack, satu server, sampai dengan complete solution. Satu sistem yang dalamnya ada rack, server, AC, monitor system. Jadi satu. Oke. Jadi market segmennya bisa lokal, telco, atau industrial edge. Jadi tergantung kebutuhannya, fokus on local edge or commercial edge ya. Fokus on lokal sama komersial. Jadi ini yang paling banyak digunakan. Jadi yang untuk edge sendiri yang paling banyak adalah 80%. Jadi sebagian besar sudah punya ruang komputer sendiri. Jadi 80% cuma di rack sama AC sendiri-sendiri terpisah. Kemudian 5%-nya butuh fan base dan 5%-nya butuh dedicated cooling. Jadi butuh AC sendiri dalamnya. Kemudian dalam satu rack itu udah ada AC monitoring system, itu hanya 5% sebenarnya kebutuhannya. Berdasarkan hasil survei punya kita. Jadi yang pakai neutral cooling, ya ini pakai yang ruang komputer, pakainya ini rack server sesuai standar. Kemudian yang fan base, jadi kita punya rack yang ini sistemnya sudah ada fan dalamnya, sudah ada kipas, sudah ada filter debunya. Ini biasanya digunakan buat yang kondisinya itu kantor, kayak misalnya di bandara gitu ya, kemudian di halte busway yang ada AC-nya gitu ya. Kemudian di retail, PACD segala macam adalah tipe seperti ini kita sarankan.
Selanjutnya yang ini adalah dua hal lagi dedicated cooling. Yang ini kita pakai buat di retail, bukan di retail ya, di consumer. Yang ini yang buat di industrial. Yang ini yang IP protection-nya lebih tinggi. Kalau ini dalamnya sudah ada, AC-nya sudah ada, monitoring system-nya sudah ada, semua sudah ada. Kalau ini pakai fan aja. Jadi tergantung kapasitas yang kita punya, tentunya dari 0 sampai dengan 8 kW untuk yang standar. Nah, jadi kalau misalnya di bawah 2 kW sebenarnya tidak perlu butuh fan. Kalau sampai 3 kW per rak baru dibutuhkan fan. Nanti atas 5 kW baru dia butuh AC sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena sebenarnya sekarang itu si server itu bisa menahan panas lebih tinggi dibandingkan server sebelumnya. Ini contoh solusi kita dengan HP bareng sama HP, tapi tidak menutup kemungkinan kita bareng sama brand lain, Lenovo dan sebagainya. Ini salah satunya dengan HP. Dalamnya sudah ada Aruba, Edgeline, Simplivity, sama store virtual ya, sama VSA. Dalamnya satu rak ini. Ini 6U, rak mount gitu ya. Tapi sudah termasuk sama monitor, kemudian card akses, kemudian kabel aksesoris, ada UPS sama monitor system. Jadi satu rak ini sama video. Videonya juga videonya colokannya juga ada communication card-nya, bisa dimonitor jadinya. Berapa totalnya di rak ini, satu kecil ini saya bisa tahu nih. Sekarang di situ ada yang masuk siapa orangnya. Kemudian suhunya berapa di situ. Ada sensor suhunya berapa, kemudian juga bisa ketahuan nih total wattnya berapa yang digunakan di rak tersebut. Nah, ini di slide saya, 3 slide yang terakhir kita memperkenalkan. Ini di sini pertama kali saya memperkenalkan barang kita. Ini namanya micro data center yang kita punya. Jadi ini baru dirilis di awal bulan lalu ya. Jadi baru dikeluarkan, belum dirilis di Indonesia juga. Saya perkenalkan di sini. Ini namanya micro data center Schneider ya. Jadi punya emergency fan, jadi modular data center. Kemudian juga dia kalau misalnya ada fan-nya itu otomatis sama ada AC dalamnya. Jadi AC-nya akan dimatikan kalau bebannya kecil. Kalau di luarnya AC-nya udaranya dingin. Kalau udaranya di luarnya panas, dia AC-nya akan dinyalakan. Jadi sangat efisien sekali. Ini tampilannya, di dalamnya sudah ada AC-nya, sudah ada UPS-nya. Kemudian di sini juga ada kabel manager, kemudian monitoring system juga ada di sini. Kemudian karena di sampingnya baterainya ada di samping UPS-nya, jadi CU-nya akan lebih banyak dibandingkan brand yang lain di micro data center. Secara fisik ini 80 cm, tingginya 43 cm. Ini program, kalau pengen tahu lebih dalam silahkan hubungi MII, silahkan hubungi SMI Metrodata atau hubungi Schneider. Siapa aja boleh, kita akan informasikan. Ini sudah bisa dibeli, sudah ada price list-nya dan bisa dilihat kelebihan-kelebihannya. Atau misalnya mau lebih dalam, silahkan tanya-tanya. Ini konklusi dari yang saya bisa tadi. Jadi fungsi kita yang bisa kita bantu nih untuk micro data center itu adalah edge room itu dari mulai berantakan, terpisah sendiri-sendiri gitu ya, nggak ada AC-nya, AC-nya terpisah, kabelnya berantakan, kita bikin menjadi yang tadinya unsecure rack, jadi nggak aman, kemudian tidak ada redundancy, kemudian juga tidak memiliki cooling dedicated, tidak punya monitoring sama manajemen, sama kurangnya ada orang monitoring orang lokal staff buat ininya, kita solusinya menggunakan ini micro data center. Jadi ini yang pertama, raknya sudah ada kuncinya, pintu optional, pintunya bisa diganti pakai card ya, RFID card. Kemudian redundancy, AC-nya itu ada fan-nya juga, jadi bisa kalau misalnya AC-nya mati, fan-nya nyala gitu ya. UPS-nya bisa dibikin 2 UPS, bisa redundancy tentunya. Dia bisa dual power supply, kiri kanan, UPS-nya mati, dia bypass pakai PLN. Kemudian no monitoring manajemen, dedicated cooling, jadi punya AC sendiri. Monitoring manajemen, dia ada software monitoringnya, bisa ketahuan semua. Lacking local staff, jadi tidak perlu lagi local staff buat monitoring, karena semua monitoring sistemnya sudah ada di sini. Oke, dari saya sudah cukup. Mungkin bisa langsung ada pertanyaan atau ke kuis gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Willy. Mungkin sedikit, Kang Asep, saya mau tambahin tuh, kan tadi ada pertanyaan dari Pak Doni ya, mengenai masalah kalau sinkronisasinya gimana kalau koneksi terputus. Jadi
sebelumnya kita jangan lupa dulu kenapa Edge itu ada. Jadi kita tahu teknologi kita itu dulu kan tren data center itu virtualisasi. Jadi kita punya satu data center atau kita punya server yang cukup besar, kita virtualkan untuk support aplikasi-aplikasi di dalam satu server besar gitu ya, atau satu data center yang besar gitu. Jadi kita bikin host, divirtualisasikan ke situ. Lalu dari virtualisasi kita tren IT berpindah menjadi cloud. Ada cloud, ada tadi AI segala macam gitu kan. Nah, seiring teknologi yang berpindah ke sana, ketika user-user berbondong-bondong naik semua ke cloud, akhirnya ada kendala tuh, terjadi kendala yang tadi sempat Kang Asep cerita mengenai latency terutama. Nah, itulah kenapa akhirnya ada teknologi baru lagi bergeser lagi menjadi edge solution. Di mana edge itu gunanya untuk bisa dibilang mengcover dulu secara dalam kurun waktu tertentu lah. Mungkin itu nanti yang tadi Mas Adi tambahkan itu tergantung di sisi usernya. Mau dibikin per hari, atau per 3 hari, atau per minggu. Jadi diproses dulu lokal, lalu dia akan lempar ke data center utamanya. Let's say misalkan dia pakai colo, atau dia punya data center utama. Let's say misalkan banking punya data center besarnya, let's say di Jakarta atau di Surabaya. Lalu untuk cabang-cabang kecilnya, dia akan proses local edge, baru sinkronisasi. Let's say misalkan sudah tutup hari gitu ya, transaksi sudah selesai semua, hari itu di close dulu, lalu disinkroniskan ke data center atau ke pusat. Jadi itu kenapa edge itu ada. Jadi dari virtualisasi kita lari ke cloud, dari cloud akhirnya ada kendala, sehingga akhirnya keluar solusi baru lagi, itu dibilang edge solution. Jadi gitu. Jadi gimana kalau koneksi terputus? Ya ketika koneksi terputus memang database atau data yang harus dilempar ke pusat itu memang sudah di lock lah ya, sudah difikskan hari ini akan lempar data ini. Jadi ketika koneksi terputus ya dia akan nunggu koneksi terhubung lagi, baru dia akan upin lagi seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Itu balik ke masing-masing user, dia pakai teknologi sinkronisasinya, pakai softwarenya siapa, solusinya siapa, itu balik ke masing-masing. Tapi dari kita support untuk infrastruktur untuk melakukan edge solution tersebut. Begitu Pak Doni tambahannya. Terima kasih. Betul sekali Pak Enril. Jadi beberapa saat ini sudah banyak vendor-vendor server, biasanya storage gitu, sudah punya sistem namanya mirroring. Jadi dia dari antara di edge sama di pusat itu mirroring. Tapi sehingga kalau misalnya mirroring, ketika putus si transaksi tidak berhenti. Kan biasanya kalau kalau misalnya tidak ada di edge, terputus, berhenti tuh transaksi. Transaksi bisa jalan. Nah, tentunya sambil menunggu perbaikan komunikasinya antara edge sama si pusat itu tidak berhenti. Ketika komunikasi sudah nyambung lagi, tinggal update dari local edge akan mengupdate datanya yang tadi berubah di sistem, akan diupdate ke pusatnya, sehingga tetap seperti itu. Itu sebenarnya fungsi edge-nya. Gitu. Selanjutnya untuk produk Miro DC disertai cooling dan UPS, apakah kapasitas UPS bisa di-extend? Saya lihat rata-rata. Oke, di Schneider kita punya 2 micro data center yang sudah disertai cooling. Yang pertama yang baru saya infokan tadi, namanya micro data center, itu fix, maksimal 3,5 kW. Nah, yang kedua kita punya namanya RACS, Rack Air Containment System. Nah, Rack Air Containment System ini kapasitas daya, kapasitas UPS, kapasitas cooling, jumlah rack, itu bisa di-extend sesuai sama kebutuhan. Jumlah videonya mau bikin dual UPS, mau bikin dual cooling, itu bisa. Jadi namanya kalau misalnya Bapak memang butuhnya yang fleksibel, pakainya RACS. Tapi kalau misalnya sudah fix, saya cuma butuh 3,5 kW satu rak, oke. Butuhnya pakainya micro DC. Simple. Tapi kalau misalnya butuhnya fleksibel, RACS. Jadi kita punya solusi untuk semua kebutuhan customer. Mau 2 rak, 3 rak, 4 rak, 5 rak, 6 rak, 12 rak, satu data center kita punya solusinya yang terkontainment jadi satu. Gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi? Apakah cooling AC dedicated-nya bisa dijual terpisah? Jawabannya bisa. Jadi kita punya AC dedicated ya, namanya rack mount cooling. Nah, rack mount cooling itu bisa dijual terpisah. Jadi tidak perlu harus beli sama micro DC-nya. Itu total coolingnya 3,5 kW.
ya, itu yang Rackmount cooling. Dan kalau misalnya yang tower, yang 5 kW dan 10 kW itu bisa jual terpisah. Jadi ini kalau Schneider itu dia sebenarnya micro data centernya Schneider itu adalah gabungan dari semua produk-produknya Schneider. Jadi dia secara produk dia juga punya produk sendiri. Jadi nggak ngambil misalnya cooling ngambil dari mana, PDU ngambil dari mana, nggak. Itu semua produknya Schneider. Jadi PDU-nya, UPS-nya, cooling-nya, sampai monitoring sistemnya itu bisa beli sendiri, terpisah. Tidak perlu harus beli sama AC dedicated-nya. Micro data center-nya. Oke, ada lagi nggak ya? BTW dengar adanya AWS, Azure, Alibaba, apakah semua yang dipastikan ini masih diperlukan? Jawabannya, ya. Tetap dibutuhkan karena AWS, Azure, Alibaba itu adalah data center utama di sana. Nah, yang tidak bisa kita kontrol adalah sistem komunikasi dari Azure, dari AWS, dari Alibaba-nya ke tempat kita, ke kantor kita. Itu yang kita tidak bisa jamin selalu terhubung. Kalau AWS, Azure, Alibaba-nya udah pasti bagus gitu ya sistem komunikasinya. Tapi apakah kita bisa jamin komunikasi, latensi, kecepatan internet di tempat kita gitu ya? Itu bisa tetap mendukung IoT, kemudian sistem automatically-nya dan sebagainya bisa menjamin itu bisa tetap jalan. Gitu sih sebenarnya. Jadi AWS adalah data center besar dan kita local edge adalah data center punya kita. Jadi baiknya di AWS kita punya data center atau di Azure atau di Alibaba atau mungkin di Microsoft Nah, itu juga kita punya data di sana, tapi kita mirroring sama data yang di lokal. Sehingga jangan sampai putusnya komunikasi dengan data center cloud data center itu mempengaruhi sama kinerja perusahaan. Itu sih. Apalagi ya? Ya, tambahan sedikit tadi kalau ngomong AWS, Azure segala, contoh realnya itu kita sudah ada satu customer yang mungkin bisa saya cerita, tapi saya nggak bisa sebut customernya, itu retail restoran. Retail restoran itu dia transaksi harian itu pakai local edge, tapi ketika tutup toko dia lempar ke colo. Nah, jadi gitu. Jadi memang dia sudah taruh data center di colo, sudah taruh di sana gitu ya, di cloud gitu ya. Tapi dia nggak setiap detik dia connect ke sana gitu. Tapi dia yang tadi dibilang synchronize atau dia update-nya itu ya ketika tutup toko. Seperti itu udah kita lakukan itu. Nah, kita support edge solution-nya itu di setiap toko kita sediakan rak yang 6U, itu isinya sudah ada server sama switch sama UPS kecilnya, jadi itu akan membackup 1 hari. Setelah tutup toko, data-data semua dilempar ke colocation. Jadi seperti itu. Jadi itu nanti balik ke sisi end user masing-masing, Mbak. Ada yang butuh, ada yang kalau misalnya dia hanya, oh transaksi saya kecil kok, saya bisa langsung setiap saat connect ke colocation, yaitu kita nggak bisa pungkiri ya, mereka mungkin belum butuh edge solution, tapi ketika data makin besar, transaksi makin tinggi, mau nggak mau, ya dia harus melakukan edge solution ini, gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, begitu ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan apa tadi ya? Apabila kebutuhan beban lebih namun secara device hanya sedikit dan muat satu rak, bagaimana pengaturan konsumsi daya dan UPS-nya? Apabila kebutuhan beban lebih, nah ini saya kurang jelas informasinya Pak Muhammad Nur Arifin ya, mungkin nanti bisa dijapri lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi, UPS MGE Comet S31 20 kPK bisa dimonitoring. UPS MGE Comet S31 saya nggak tahu ya. Saya ini kayaknya sudah nggak diproduksi lagi ya, mungkin yang tipe lama ya. Saya nggak tahu, mungkin akan saya tapi kalau misalnya UPS apapun juga, kalau misalnya kita di secara sistem UPS-nya itu nggak ada gitu ya, kita bisa tawarkan sistem monitoring terpisah daripada UPS-nya. Jadi kita bisa pakai power meter gitu ya. Power meter baik di sisi input UPS-nya atau UPS-nya dari dari panelnya pakai power meter Schneider itu bisa, kalau misalnya di motor pakai Modbus itu langsung dikonekin aja, bisa langsung dibaca. Gitu sih. Kalau misalnya harus SNMP harus dirubah dari Modbus ke SNMP.
tapi power meternya sudah bisa dibaca. Kalau Comet S31-nya saya nggak tahu apakah masih ada fitur itu atau enggak. Apakah RACS tadi menggunakan raw cooling? Ya, RACS itu bisa pakai apa aja. Bisa pakai in-row cooling atau bisa pakai rack mount cooling. Jadi RACS itu adalah rack server standar Schneider. Dia ada aksesoris tambahan buat containment system di depan. Jadi dia dimajuin ke depan 15 cm, dimajuin di belakang 15 cm, jadi depan belakangnya di contain pakai akrilik sehingga si coolingnya mutar di situ aja, nggak keluar. Itu RACS-nya. Dari RACS itu karena fleksibel, dia bisa yang ditutup depannya saja atau ditutup belakangnya saja. Contoh, kalau misalnya ruangannya kecil, ya, saya tutup belakangnya aja. Jadi bagian panasnya aja saya tutup, bagian depannya saya nggak usah tutup. Jadi udara dinginnya seluruh ruangan tuh dingin. Tapi udara panasnya tidak tercampur sama udara dinginnya. Kira-kira seperti itu. Buat Pak Muhammad Nur Arifin ya. Oke, apakah ada monitoring UPS yang untuk melihat status UPS mulai dari kondisi baterai, power? Nah, UPS jawabannya ada ya, tapi tergantung tipe UPS-nya. Jadi kalau tipe-tipe UPS yang kecil, yang biasanya buat PC, itu tidak dilengkapi dengan sistem monitoring system. Tapi ada juga yang pakai monitoring system mau direct. Nah, kalau untuk UPS yang misalnya sudah mulai tipe smart UPS atau yang online UPS, itu sudah bisa dikonekin sama SNMP card biasanya. Nah, di SNMP card itu kelihatan tuh status UPS-nya, kondisi baterainya apa, inputnya berapa, outputnya berapa, gitu ya, charger jam berapa, sudah berapa persen ngecasnya, kira-kira seperti itu bisa dilihat. Nah, yang bagusnya kita punya satu lagi software yang buat monitoring secara cloud, itu free untuk UPS-UPS kecil. Kalau misalnya Bapak beli UPS yang tipe SMC atau SMT yang tipe lebih kecil, yang 1 kVA, 750 VA, itu kita punya free cloud monitoring. Itu bisa lihat kondisi UPS tanpa harus beli SNMP card. Jadi tinggal konekin ke internet aja, clock gitu ya. Tidak perlu pakai setting IP segala macam. Kalau bukan orang IT kan susah tuh. Apa itu IP, apa itu gateway segala macam. Tinggal colokin ke internet seperti kita masang printer gitu atau masang laptop. Colokin ke internet langsung bisa dibaca. Tinggal scan, ada panduannya. Scan barcode di sana, masukin akun, kita buka browser, langsung kita baca kondisinya. Bisa ratusan UPS bisa kita lihat secara gratis. Itu yang namanya, apa itu ya? Apa namanya, Ril? Fitur itu? Smart Connect. Ya, Smart Connect namanya. Gitu. Tapi jawabannya apakah monitoring UPS bisa? Connect ya. Jawabannya bisa, gitu ya. Oke, apakah manajemen software monitoring sendiri bisa digunakan untuk UPS brand lain? Jawabannya bisa. Manajemen software punya kita itu bisa digunakan buat brand apa aja. Di softwarenya EcoStruxure itu bisa diketahuan tuh, ada namanya DDF library. Jadi si brand apa aja, tipe apa aja yang bisa dimonitor, itu sudah ada di websitenya. Dan kalau misalnya tidak ada di DDF story itu, kita kan bisa bikin, cuma nanti ada biaya buat pembuatan DDF-nya. Jadi kita open, kalau bahasa itu open brand apa-apa gitu ya. Jadi bisa brand apa aja bisa. Jadi contohnya di beberapa data center kita banyak data center yang pakai brand lain di bawahnya ya. Tapi softwarenya pakai punya kita. Ya di Colo biasanya kan, kalau Colo kan ketika tender apa aja yang masuk gitu, yang penting secara sistem itu masuk. Tapi ketika monitoring itu bisa kita ambil. Ya, bisa kita ambil datanya semua, termasuk barang-barang yang bukan SNMP, misalnya dia Modbus komunikasinya gitu ya, power meter gitu misalnya, atau genset genset status yang pakai Modbus itu bisa juga gitu. Sudah jam 11.30, apakah mau dilanjutin atau gimana Pak Willy? Ada pertanyaan satu lagi kayaknya ya? Boleh. Mungkin satu lagi kali random. Pak Asep, untuk service unit yang sudah diintegrate dengan cloud tadi apa ya, untuk NoVCR bisa via media apa saja? Oke, yang tadi untuk cloud tadi namanya yang gratis ya, itu namanya Smart Connect. Ya, bisa dilihat untuk tipe itu nggak semua tipe ada. Sebenarnya Smart Connect itu hanya diperuntukkan buat UPS kecil. Karena harga SNMP card itu lumayan mahal, ya bisa sampai 3,5 sampai 5 jutaan gitu ya SNMP card. Kalau harga UPS-nya hanya 5 juta, tambah SNMP card lagi 5 juta, di 10 juta buat komunikasi aja. Nah, UPS kecil itu yang tipe itu kita ada Smart Connect itu buat mengakomodir itu.
buat toko-toko gitu ya, atau apa namanya retail yang butuh komunikasi tapi tidak perlu beli SNMP card. Nah, kalau yang untuk gede, yang gede pakai SNMP card. Nah, SNMP card tuh bisa pakai apa aja, pakai email biasanya, yang paling umum adalah email, notifikasi sama pop-up ya. Kalau misalnya mau pakai SMS dan sebagainya itu ada tambahan hardware tambahan. Tapi umumnya cukup dengan email sama pop-up apa namanya warning gitu. Oke, saya kira sudah cukup Pak Willy, pertanyaannya sudah habis. Oke, mungkin untuk next pertanyaan mungkin yang belum bisa terjawab, mungkin bisa nanti kontak ke nomor yang akan saya share di bawah ini. Oke, mungkin untuk nextnya selanjutnya kita ke sesi kuis ya, mengingat waktunya sudah terbatas. Oke, mungkin Ibu Vio boleh diakomodir link kuisnya. Iya, link kuis sudah di-share, mungkin masing-masing peserta boleh join di dalam quiz room-nya. Untuk Bapak dan Ibu yang punya aplikasi Quizzes, bisa join lewat kode yang tertera di share screen saya di 287244. Untuk format namanya, nama strip perusahaan yang nggak sesuai format, saya remove, bisa join ulang ya. Share screen-nya masih gelap kayaknya, Vio. Masih Oh. hitam, belum muncul. Oke, sorry. Saya tarik ulang. Masih belum terlihat juga. Tunggu sebentar ya, Bu. Apa sudah terlihat share screen-nya? Saya belum. Gelap, iya. Mungkin harus share screen kali ya, bukan share aplikasi kali. Sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Untuk itu, Violen sedang rejoin.
Oke, sudah kelihatan. Ya, oke. Bapak dan Ibu, untuk kuisnya kita beri waktu pengerjaan sebanyak 3 menit. Mohon bantuannya untuk tidak mengulang kuisnya ya nanti. Jadi kalau udah selesai, kalah jangan diulang lagi karena nanti pemenangnya kita akan verifikasi kembali. Kalau misalkan tidak isi feedback form dan ada kecurangan, kita tidak berikan hadiahnya ya. Mau dimulai sekarang Pak kuisnya? 1 menit lagi kali ya, Vio ya. Mungkin ada Oke, yang mau join. ditunggu 1 menit lagi sampai 11.39 ya. Oke, baik. Mengingatkan Bapak dan Ibu untuk bantu isi feedback form yang tertera di kolom chat, karena nanti kita akan berikan sertifikat of attendee bagi Bapak dan Ibu yang mengisi feedback form. Kita mulai kuisnya. Selamat mengerjakan Bapak dan Ibu. Kuisnya akan saya akhiri ya, Bapak dan Ibu. Selamat untuk para pemenang. Juara pertama ada Bapak Yunawan dari UTM. Yang kedua ada Bapak Bagit dari PT KAI. Dan yang ketiga ada Bapak Ramadhani dari Ciputra Golf ya. Untuk pemenangnya nanti kita verifikasi dan mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang tertera di kolom komentar. Sekian, saya kembalikan ke Pak Willianto. Terima kasih. Oke, thank you, Vio. Terima kasih buat peserta, buat pemenang kuis. Nanti jangan lupa ya di feedback formnya dicantumkan nomor handphonenya juga. Nanti akan dikonfirmasi ulang dari tim pelaksana. Oke, cukup sekian. Mungkin terima kasih yang sudah join. Semoga informasinya sangat bermanfaat buat kita semua. Paling dari saya penutup, stay safe semuanya, stay health. Semoga apa yang kita sharing hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Thank you. Terima kasih Willy, terima kasih tim MII semuanya. Oke, terima Terima kasih semua kasih Bapak MII, Ibu. SMI, Bapak Ibu dari rekan-rekan end user. Terima kasih waktunya. Selamat siang.
Spent 10,000